Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rian. Di sini aku sebagai tenor dari struktur baja 2. Di sini aku bakal ngejelasin terkait dengan SNJ untuk UTS struktur baja 2 tahun 2024 untuk soal tahun kemarin. Jadi eh, untuk soal tahun kemarin itu kurang lebih seperti ini, seperti yang di layar yang sebelah kiri. Diketahui ada sebuah balok bentang 12 meter, tertumbuh sendi dan roll dengan panjang 12 meter dengan ini di-brace dengan 3 meter per 3 meter atau per 3 meter ada stiffenernya. Lalu untuk potongannya, untuk potongan satu seperti ini profil baja, di atasnya adalah terdapat sebuah balok beton. Mutu baja BC50, FY 290, lalu berat jenisnya segini, tinggi profil 100 cm, lebar sayap 35 cm, tebal sayap 1,4 dan badan segini, lalu jarak balok baja, jarak balok baja 200 cm, lalu berat jenis beton 24 dan tebal plat betonnya 20 cm. Ini bebannya, lalu kita disuruh untuk menentukan CB, lalu menentukan MN atau kapasitas momen, lalu yang ketiga itu menentukan VN, dan yang terakhir itu kita mencari GLL atau beban berguna. Dan di sini sudah disediakan rumus-rumus yang mungkin dipakai itu di antara rumus-rumus ini. Nah, mungkin kita langsung lihat aja di sebelah kanan. Kita pertama merumuskan beberapa hal yang diketahui ini seperti ini. Lalu yang pertama menentukan CB ya. Jadi untuk mengerjakan ujian struktur baja itu lebih mudah kalau kita menghitung propertiesnya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti luas, lalu ada IX, Y, RX, SX, dan ZX. Nah, buat luas baja, ini H min 2 kali TF dikali TW plus 2 kali B kali TF. Ini asal-usulnya dari mana? Dari sini ya teman-teman. Ini struktur sebuah profil baja WF atau wet flank, lalu dia ini kita hitung luasnya. Nah, buat H itu kan eh, ini kan H min 2 kali TF, maksudnya itu H kan segini, H segini dikurangi sama 2 TF. TF itu yang ini, lebar tebal flank, jadi dia dapat sekotak ini aja dikali dengan TW dikali dengan tebal web, dapat luas tengahnya, lalu ditambah dengan 2 kali B dikali TF. B dikali TF, karena si sayapnya ada 2, jadi kita dikali dengan 2. Nah, dapat luasannya segini. Lalu luas beton itu kan tadi kalau di soal ketahui B-nya adalah 200 cm. Jarak balok baja ini maksudnya jarak antar ininya ya, potongannya nih ya, 200, ini 200, B-nya 200, lalu dikali dengan TP atau tebal plat, temu luas penambang dari balok betonnya, dapat 0,4. Lalu buat ngitung IX, yaitu IX rumusnya seperti di mekanika bahan ya. Kita apa namanya eh, menghitung dengan cara seperti ini teman-teman. Ini kan 1/12 TW dikali H min 2 kali TF, ini maksudnya eh, luas si ininya, si badan darinya TW kan rumusnya kan 1/12 B kali H pangkat 3. Nah, B-nya kan ini TW, hanya H min 2 TF dikali di pangkat 3. Makanya ketemu yang IX yang ini. Lalu ditambah dengan IX yang 2 kalinya ini dikali B, ini lebarnya B dikali H pangkat 3, TF pangkat 3. Ketemunya segini. Nah, terus habis itu kalau Y diputer teman-teman, jadi B-nya sebelah sini, H-nya sebelah sini sama, dapatnya segini. Lalu untuk RX
Rx ini rumusnya akar IX kali dibagi A ya teman-teman. IX dibagi A, IX-nya udah ketemu, A-nya dibagi ketemu segini, RI juga sama. Nah, buat SX ini, dia rumusnya IX dibagi H per 2. Nah, ini rumus IX H per 2 ini berlaku jika teman-teman punya profil yang simetris seperti ini ya. Ini kan simetris kalau dipotong. H per 2-nya simetris ya. Jadi, eh, berlaku jika profil teman-teman simetris seperti ini. Semisal profil teman-teman ternyata siku, ini kan nggak simetris kalau dipakai H per 2. Jadi, esseknya harusnya nggak kayak gini teman-teman. Ada rumusnya lagi. Lalu, untuk SZX, ZX ini dia rumusnya itu luasan dikali dengan jarak jarak pusat ke jarak titik pusat dari profil, keseluruhan profil. Ini misal gini, B kali TF dikali H min TF. Nah, ini maksudnya adalah B dikali TF. Oh ya, ini teman-teman yang kalau yang di SNJ ini rumus rumus jadinya ya teman-teman. Kalau aku lebih seneng lihat ini sih. Ini aku ngerjain di Esmat. Oke. Nah, ini ketika aku pakai rumus ZX seperti ini ketemunya segini. Ketika aku ngitung ZX dengan rumus ini yang lebih ngerti nanti hasilnya sama ya, sama persis. Jadi kayak gini sih. Teman-teman pertama bagi profilnya jadi dua bagian hitungnya. Nah, ini nanti aku kali dua. Jadi kita ninjaunya satu aja karena lalu kita kali dua. Yang pertama, misalnya aku lihatnya dari bawah, jadi B kali TF. Jadi kita dapat luas ini, luas si flanknya. Lalu kita dikali sama jaraknya si ini, pusat ini ke tengah sini. Ini misalnya Y1. Nah, ini jadi rumusnya tuh luas ini kali Y1 dikali luas ini dikali Y2 gitu. Asal usulnya seperti itu. B dikali TF dikurangi H per 2. H per 2 kan setengah. Setengah ini dikurangi TF per 2. Setengahnya ini kan. Jadi kita ketemu Y1 ini. Nah, lalu buat yang badan setengahnya, ini kan H per 2 benar dikurangi TF, jadi tinggal segini. Lalu dikali sama TW, kita dapat luasan di setengah badannya ini, dikali dengan H per 2 min TF, H per 2 min TF dibagi 2. Jadi kita dapat jarak ini ke sini ya, Y gitu. Jadi sebenarnya rumus ZX ini adalah luasan atau A dikali dengan Y. Sigmanya sih, sigma A kali Y gitu. Tapi dikali 2, jadi keseluruhan gitu. Oke, kita lanjut aja ke sini, balik lagi ke sini teman-teman. Nah, ketika kita udah ngitung properties, ini bakal lebih gampang untuk selanjutnya. Selanjutnya kita ngitung dead load ya. Karena kita kan disuruh nyari QL, berarti kita belum tahu QL-nya. Kita ngitungnya dead load-nya aja. Kita ngitung CB berdasarkan dead load, bukan eh, ditambah dengan live load. Kita hanya menghitung berdasarkan dead load aja. Jadi dead load-nya itu dari baja dan beton gitu. Baja ya karena kita mau nyari si bentar, sebenarnya ini sih. Lagi karena kita mau nyarinya beban per meter, jadi kita tinggal otak-atik aja dengan luas dikali gamma kan, jadi satuannya kilonewton per meter. Luas kan satuannya meter persegi. Gamma itu berjenis satuannya kan kilonewton per meter pangkat 3. Jadi kita kalikan kan dapatnya kilonewton per meter. Di beton juga sama, luas penampang dikali gamma dapatnya kilonewton per meter. Kita tambahkan totalnya, baja plus beton dapat segini. Nah, itu lalu kita ngitung CB. Nah, jadi di soal ini teman-teman kan bisa dilihat eh dia ada 4 daerah tak terbrace atau tak terkekang atau tak terstiffener ya. Ini namanya stiffener biasanya teman-teman di lapangan.
Jadi ada 4 bagian di sini, 3, 6, 9, 12 per 3 meter. Kita ngitung CB yang mana nih kira-kira. Nah, supaya teman-teman, kan kita tujuannya mau ngitung CB terkecil. Yang dipakai kan misalnya CB terkecil. Jadi yang lainnya. Nah, kita ngitung, nyari, kita lebih gampang kalau kita ngitung satu CB aja. Nah, CB-nya yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah yang mendekati momen maksimum totalnya. Jadi momen mak jadi ya kayak gini lah. Ini kan bidang momennya kan pasti gini ya, teman. Bidang momennya kayak gini. Ke 1/8 QL pangkat 3 nih. Momen maksimumnya 1/8 QL pangkat 3. Nah, teman-teman kalau mau ngitung CB itu nyari yang dekat maksimum. Maksimumnya kan di sini. Berarti teman-teman ngitungnya yang sini aja. Nah, kalau menurut aku kan udah asistensi dengan Prof. John, jadi usahakan teman-teman mencari bidang momen yang bentuknya nih, bidang momen yang mendekati bentuk 4 persegi panjang. Nah, yang bentuk mendekati 4 persegi panjang kan ini sama ini kan. Nah, karena ini simetris, simetris, jadi kita ngitung salah satu aja. Dan hasilnya kan udah pasti sama kan. Kayak gitu. Kita ngitungnya salah satu aja karena udah pasti simetris. Karena simetris. Nah, ini kita ngitung. Ini momen maksimum. Ya, V. Nah, ini momennya aku kali dengan faktor ini ya. Perbesarannya 1,3 di dead load. Ketemunya segini. VA-nya kan QL. Setengah QL. Papernya segini. Nah, lalu eh kita hitung eh bentar dong, oke, setengah. Oh, ini harusnya setengah QL ya, setengah QL ya bener. Ini hitungannya udah bener sih 88, cuman ini harusnya nggak pakai kuadrat deh. Ini nggak pakai kuadrat, hanya setengah QL. Nanti aku perbaiki di esensinya, tapi buat hasilnya udah bener. Di sini aku pakai SMAT setengah QL. Pokoknya momen maksimum itu 1/8 QL kuadrat. V di tumpuan itu setengah QL. Jadi kita ketemu segini, lalu kita hitung di interval 3 sampai 6. Nah, rumus CB kan kayak gini ya. Kita butuh momen maksimum, MA, MP, MC. Momen maksimum kan momen terbesar momen maksimum itu momen terbesar di ini ya, di setiap segmennya. Nah, ini ketemunya kan di tengah. Berarti kita pakai aja momen maksimum yang tadi yang ini 264. Nah, tentu MA, MP, MC itu yang mana? MA, MP, MC itu MB itu setengahnya, MA itu seperempat, MC sepertiga. Sepertiga, seperempat, 3/4, sorry. Seperempat, 3/4 setengah dari segmen. Nah, berarti kita cari aja persamaan momennya kan kayak gini ya. VA kali X, kan VA kali X itu jaraknya kan kita nggak tahu, kita kan mau ninjau beberapa titik kan, X-nya bukan 6. Kita misalkan X dikurangi QDL dikali X kali setengah X. Ini kan jaraknya ke ini setengah X. Nah, XA, XA kan 3. 3 itu segini, tambah sama seperempat, jadi 3. Terus tambah setengah kali 3, tambah 3/4 kali 3. Nah, ini MA, MB, MC-nya dapat segini. Nah, lalu kita hitung CB-nya di rumus dan dapatkan CB 1,061. Ya, dapatnya segini. Nah, sebenarnya teman-teman kalau semisal di ujian nggak sempat ya, maksudnya ngitung CB, disuruh ngitung CB tapi nggak sempat, ya teman-teman langsung aja, menurutku ambil aja 1,1 sih. Sebenarnya biasanya kalau CB itu dihitung sekitaran 1,1 sih. Ini kan juga sekitar 1,1, 1,06. Misalnya dibuletin 1,1. Emang CB biasanya segini sih. Kalau enggak 1,3, tapi jarang sih. Biasanya 1,1. Jadi teman-teman kalau misal kepepet langsung aja 1,1 gitu. Kalau misal waktunya masih cukup juga lebih baik sih. Ini kan bobotnya cuma 15 ya, teman-teman fokus yang lain aja sih. 45, 20, 20 ini lebih gede. CB ini kalau nggak sempat langsung aja 1,1. Atau nanti nggak dipakai juga sih CB-nya. Oke, kita next ngitung selanjutnya ngitung MN. Nah,
Ini sebenarnya agak sedikit kacauan sih buat teman-teman. Jadi bisa dilihat di layar bahwa bentuknya ini bentuknya ini eh, mirip dengan balok komposit ya. Jadi ada baja tapi atasnya ada betonnya. Nah, teman-temanku dulu sempat kekecoh juga eh, apa namanya? Ini dikerjainnya dengan cara komposit. Jadi akhirnya nilainya juga kurang karena ini emang bukan baja komposit, teman-teman. Bukan balok komposit. Karena pertama dia tidak disuruh buat hitung komposit. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga perintahnya. Di sini nggak ada membahas komposit sama sekali. Teman-teman jangan ngide buat ngitung komposit. Lalu yang kedua, rumus-rumus yang disediakan ini emang buat ngitung baja baja biasa sih. Jadi si betonnya ini kita anggap sebagai uh, ban beban mati atau dead load. Nah, ini kita ngitung MN seperti biasa. Teman-teman mungkin uh, teman-teman ada yang belum tahu buat flowchart atau langkah menghitung momen ya. Jadi mudah aja sih teman-teman. Pertama, teman-teman buka SNI 1729 2020. Ini referensinya dari ISC 16 SNI ini. Nah, teman-teman pertama buka halaman 16. Ini ada B41A, B41B, B41B lanjutan. Teman-teman pakai yang mana? Teman-teman B41A ini dipakai ketika teman-teman mendesain komponen aksial. Tekan, tarik, tekan sih. Yang butuh klasifikasi langsing ini tekan. Teman-teman nge- teman-teman ngedis nge pakai B41A ini ketika teman-teman mendesain elemen tekan atau elemen aksial. Nah, yang elemen lentur tuh teman-teman pakainya 1B dan 1B lanjutan. 1B itu buat sayap dan 1B lanjutan itu buat badan. Nah, teman-teman cek sayap lambda. Lambda itu B per T. Nah, B per T, B-nya itu mana? B-nya itu setengah ini, T-nya itu segini. Berarti karena B yang diketahui itu keseluruhan, jadi kita dibagi dengan dua ya, B per 2TF. Biasanya kayak gini. Dapat segini, XP itu ini, XP, lalu XR ini. XP 0,3 E per FY, udah diketahui semua ya. Nah, caranya teman-teman klasifikasi itu gimana? Caranya eh, ketika dia di sini, ini misal ada 3 bagian ya. Ketika di sini dia berarti kompak, ketika di sini dia non kompak, ketika dia di sini dia langsing atau slender, kayak gitu. Nah, ternyata kita eh bentar. Hmm. Nah, ternyata kita eh, si lambdanya ini lebih besar dari lambda P tapi di lebih kecil daripada lambda R. Berarti kita tergolong non kompak ya atau di tengah-tengah sini non kompak. Lalu badannya ini kita cek di 1B lanjutan. Nah, si contohnya nih hanya itu cuman segini sampai segini. Sedangkan H yang diketahui itu kan biasanya segini, sampai bawah ya. Jadi kita kurangi sama 2TF. Min 2TF per TW. Nah, ini ternyata badannya kompak. Nah, selanjutnya ketika teman-teman udah dapat klasifikasi di bab tabel ini, bab B ini, teman-teman pokoknya lanjut ke eh, bab F atau chapter F. Nah, teman-teman, chapter B itu buat klasifikasi, chapter D buat elemen tarik atau aksial narik, chapter E itu buat aksial tekan, lalu chapter F itu buat momen, chapter G itu buat geser. Pokoknya teman-teman, nah ini lentur tuh momen ya. Chapter F buat momen, chapter G buat geser. Chapter H kalau nggak salah sambungan atau iya. Pokoknya teman-teman cuman pakai yang itu. Oke, ini nah mana tadi? F. Nah, ini teman-teman langsung ke tabel F1 ya. Nah, kita dapat klasifikasi sayap non kompak dan badan itu kompak. Nah, kita cek. Nah, ternyata F3. F3 berarti keadaan batas yang dipakai adalah LTB dan FLB.
LTB itu apa? LTB itu lateral torsional buckling atau tekuk torsi lateral, lalu FLB itu flank local buckling atau tekuk eh, tekuk ini FLB apa sih? Tekuk lokal sayap, flank local buckling. Kalau LTB lateral torsional buckling. Nah, ini jadi kegagalan struktur ya. Jadi ini semua ini kegagalan struktur yang dia tuh membatasi kapasitas momennya. Jadi yang sebenarnya yang bagus itu ketika kompak-kompak dia yield dan LTB. Nah, semakin dia nggak kompak dan slender, dia mesti keadaan batasnya lebih banyak. Artinya kegagalannya jauh lebih besar. Kemungkinan kegagalan struktur. Nah, ini dapat F3, kita hitung LTB, kita ke chapter F3. Buka F3, di sini F3 itu disuruh ngitung LTB dan FLB. Nah, LTB kan itu F2, kita buka F2 LTB. Nah, ini kita hitung LB. LB itu apa? LB itu adalah panjang tak terbrace 3 meter atau panjang bagian yang tidak terpasang stiffener. Di sini 3 meter, LB-nya 3 meter, LP itu dihitung dengan rumus, ada di sini rumus hitung panjang batas panjang tak terbrace lateral. Nah, ini hitung aja, RY-nya kan udah dapat di atas, E sama F-nya udah dapat, ketemunya segini. Nah, kita cek, karena dia LB-nya lebih kecil daripada LP, maka dia tidak berlaku kondisi ini. Jadi kalian nggak perlu ngitung apa namanya nih, CB, MP, FV, SX, ini apalah ini, nggak usah. Nah, soalnya dulu temanku ada juga yang sampai ngitung ini rumus sebanyak ini, ada LR, ini kan males ya, LR, RTS, ini kan buat ngitung yang ini kan ada LR, RTS, LR nih, LR sih, buat ngitung LR ini kan ribet ya, ada CC, C kali C, ini ada SX, ada 0, ini teman-teman nggak usah langsung, karena kita LP-nya lebih besar di LP, jadi kita kondisi ini tidak berlaku gitu. Jadi emang soal ujian tidak tidak maksudnya didesain dengan waktu yang memang sudah dikasih sih 110 menit, ya ini harusnya cukup sih. Lalu kita hitung MN-nya ketika dia kondisi tekuk leles saya tekan. Nah, ini mana? Ini ya. Ini ada rumusnya ini. Nah, kita butuh namanya MP ya. Kita klasifikasikan dulu nih. Ini untuk penambang dengan sayap non kompak, untuk penambang dengan sayap langsing. Nah, kita sayapnya kan non kompak. Ini non kompak. Jadi kita ngitungnya pakai ini. Tapi kita butuh MP. MP itu moment plastis. Moment plastis itu rumusnya FV kali ZX. Lihatnya di mana? Lihatnya di F1, F2. Ini MP atau moment plastis itu FV kali ZX. FV-nya 290, ZX-nya yang rumus tadi yang di atas. Ketemu segini. Ya udah, kita hitung aja MP sama dengan MN sama dengan MP, min MP, FV udah ada, SX udah ada, gamma lambda ini lambda untuk sayap ya, lambda ini yang di sini teman-teman 81 sorry, yang 12,5 9 26,26, masukin aja di sini, ketemu MN-nya segini. Jadi dapat nilai kapasitas nominal penambang itu 19,1936 km meter. Ya mungkin kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Mungkin sebenarnya yang jadi masalah itu adalah ketika kita harus ngapalin ini sih klasifikasinya ini sih. Karena kita kan nggak dikasih ya di soal. Kita harus hafal klasifikasinya ketika kompak-kompak apa, ketika kompak dan slender dia F berapa gitu. Kalau ini kan gampang, tinggal Y sama LTB. Paling biasanya yang keluar tuh F3 dan F4 sih. Teman-teman hitung aja F3 dan apalin F3 dan F4. Mungkin kayaknya eh, kalau yang banyak-banyak ini nggak mungkin sih. Mungkin F3 ya teman-teman, apalin F3 aja rumusnya tadi. Apanya caranya. Next ke VN atau geser. Kalau geser ini teman-teman buka bab G ya. Urut sih pokoknya H, E, F, G ya. F itu momen, G itu geser. Di bab G kita cek. Bentar. Nah ini.
desain komponen untuk struktur geser. Nah, ini tinggal kan rumusnya udah dikasih ya di sini. Nih, VN kan rumusnya ini, tapi kita harus klasifikasikan dulu. Lah, H per TW kan segini, 100 per 1,2. Dapat 83, ini. Nah, KV ini adalah ini. KV itu dari sini ya. Di sini udah dikasih 5,34. Jadi kita pakai aja 5,34. CV-nya kita hitung. Oh, ini kita hitung dulu perbandingan antara H per TW sama ini. Nah, 1,1 kali KV kali E per FY ini dapat 66. Jadi, karena H per TW-nya lebih besar, maka dia CV, CV-nya kita ngitung pakai rumus ini. Dan didapatkan CV satunya adalah 0,8. Jadi, kita hitung aja AW, AWEB 5 H-2 kali TF kali TW, terus segini. VN-nya tinggal kita masukkan aja 0,6 kali FY kali AW kali CV1. Dapatnya segini. Oke, nah, selanjutnya kita ngitung QLL atau beban hidup hidup ini ya, beban hidup berguna. Nah, kita dapat MN-nya tadi segini. Nah, ya ini ya yang seperti biasa ya. Jadi momen ultimate itu harus lebih kecil sama dengan 90% momen kapasitas. Jadi momen kapasitas itu harus lebih besar dari MU-nya. MU-nya 90% dari MN. Kita hitung MU-nya dapatnya segini ya. Ini dapat dari FLB ini ya, 19,36. Dapat MU segini, teman-teman. Baik, kita tinggal hitung aja. MU itu kan 8 QU Pak L kuadrat. Berarti kita bisa dapat QU. QU kan Q ultimate. Q dead load ditambah QLL. Dapatnya QU itu segini. Nah, QU itu kan 1,3 ditambah 1,8 QLL. Dapat segini. Ya, ini persamaan matematis saja. QLL-nya dapat 45,6452. Nah, buat pembahasannya udah selesai sih. Jadi sebenarnya simpel aja sih teman-teman. Yang penting dipahami benar soalnya dan jangan terkecoh dengan komposit seperti ini. Nah, ini buat hasilnya sebenarnya udah aku asistensikan teman-teman, tapi eh, ini belum ditandatangani. Tapi sebenarnya udah diasistensikan, udah benar teman-teman. Nanti mungkin di hasilnya bakal aku eh, upload untuk tanda tangannya mungkin. Tapi ini udah benar, udah di ACC. Jadi eh, dosen membuat soal Prof. John. Ya mungkin sekian aja sih pembahasan untuk SNJ UTS tutur baja kurang lebihnya. eh Ya mungkin bisa dipersiapkan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.